Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alifia Zahra dari Prodi Keuangan dan Perbankan Syariah semester 4 dengan nomor mahasiswa 1961306006. Dosen pengampunya Ibu Windy. Hari ini saya akan mempresentasikan cash flow kuadran dan segitiga BI. Cash flow kuadran, menurut Robert Kiyosaki, dalam bukunya Cash Flow Kuadran, ada 4 kuadran yang mungkin menjadi sumber penghasilan seseorang. Perbedaan pokok keempat kuadran itu terangkum di bawah ini. E adalah pegawai yang bekerja untuk orang lain atau perusahaan. S, Anda memiliki pekerjaan dan Anda terikat dengan pekerjaan itu. B, Anda memiliki sistem dan orang lain bekerja untuk Anda. I, uang bekerja untuk Anda. Sebagai contoh, seorang E mendapat uang dengan bekerja untuk orang lain atau perusahaan. Orang-orang S mendapat uang dengan bekerja untuk diri sendiri. Seorang B memiliki usaha yang menghasilkan uang, dan I mendapatkan uangnya dari berbagai investasi mereka. Dengan kata lain, uang menghasilkan uang yang lebih banyak. Robert Kiyosaki mendefinisikan kekayaan sebagai jumlah hari di mana Anda bisa bertahan tanpa bekerja secara fisik atau tanpa siapapun dalam keluarga Anda bekerja secara fisik dan tetap mempertahankan tingkat kehidupan Anda. Jadi, yang penting bukanlah terutama tentang berapa banyak uang yang Anda hasilkan, tapi lebih mengenai berapa banyak uang yang Anda simpan, seberapa keras uang itu bekerja untuk Anda, dan berapa banyak generasi yang bisa Anda hidupi dengan uang itu. Itulah yang disebut kecerdasan finansial. Di era informasi, gagasan kerja keras tidak mempunyai arti yang sama dengan era agraria dan era industri. Di era informasi, orang yang bekerja fisik paling keras akan dibayar paling sedikit. Jadi, ungkapan pakai otak, jangan pakai otot, maksudnya bukan memakai otak di kuadran E dan S. Yang dimaksudnya adalah memakai otak di kuadran B dan I. Itulah pola pikir era informasi yang membuat kecerdasan finansial dan emosional sangat penting saat ini seperti halnya di masa depan. Pengaruh cash flow kuadran di Indonesia. Robert Kiyosaki memberikan paradigma baru bagi dunia intelektual bisnis dan sumber daya manusia di Indonesia. Ia memberikan pemahaman yang banyak bagi kepada kalangan cukup menyentak, yaitu bahwa mencari uang bisa dilakukan dengan sejumlah cara selain menjadi pegawai. 4 kuadrannya memberikan gambaran jelas bagaimana uang bisa diperoleh. Kiyosaki juga memberikan inspirasi pada munculnya profesi baru di Indonesia sebagai motivator. Segitiga BI. Ini adalah segitiga BI triangle yang Pak Robert Kiyosaki. Kenapa disebut segitiga BI? BI berarti business investor, seperti yang kita lihat di buku Robert Kiyosaki yang judulnya Cash Flow Quadrant. Segitiga ini menunjukkan apa yang diperlukan oleh seorang business owner atau investor dalam menjalankan bisnisnya. Seperti yang kita lihat, segitiga tersebut dilingkupi 3 sisi outline, yaitu mission, tim, dan leadership. Di dalamnya terdapat 5 baris unsur bisnis, yaitu cash flow, communication, sistem, legal, dan produk. 5 unsur di dalamnya sangatlah penting, dan 3 sisi outline itulah yang menguatkan 5 unsur tersebut. Di sisi dalam segitiga ini terdapat cash flow. Mengapa ditaruh di bagian terbawah? Karena cash flow atau arus kas adalah syarat dasar yang fundamental bagi sebuah bisnis untuk berjalan. Apabila bisnis tidak menghasilkan profit dan menjaga cashnya, buat apa Anda melakukan bisnis tersebut? Yang kedua ada communication. Komunikasi kita dengan staff berupa manajemen leadership, komunikasi kita dengan konsumen berupa marketing, promosi, negosiasi selling, komunikasi kita dengan pihak investor, komunikasi kita dengan lingkungan bisnis kita, komunikasi kita dengan masyarakat umum,
Unsur ini terletak di nomor 2 dari bawah, karena tanpa komunikasi yang benar, kita tentu tidak dapat menjalankan bisnis dengan benar. Ingat kata Pak Putu Putrayasa, sebagian masalah yang kita hadapi adalah masalah komunikasi. Yang ketiga, sistem. Setelah komunikasi, ada sistem. Dengan sistem, kita bisa membentuk suatu pola dalam bisnis kita. Dengan adanya sistem bisnis yang baik, bisnis kita dapat berjalan dengan baik pula, bagaikan roda-roda bergerigi yang ditata dengan baik, yang menghasilkan mesin otomatis sehingga kita tidak perlu terjun langsung di dalamnya. Yang keempat, legal. Anda tahu apa itu legal? Legal adalah semacam pendaftaran merek, badan hukum, kontrak perjanjian, dan sebagainya. Ditaruh di nomor 2 dari atas, karena legal berperan untuk memayungi apa yang kita bentuk pada cash flow, communication, dan sistem. Kalau kita tidak terdaftar di pemerintah ataupun punya badan hukum yang jelas, ketiga hal di bawahnya akan menjadi percuma, karena bisnis dapat dilibas kapanpun oleh kompetitor kita. Yang kelima, produk. Diberikan tempat di paling atas, posisi yang paling lancip, karena produk adalah frontliner bisnis kita. Suatu unsur yang akan menembus pasar, berbicara kepada masyarakat, dan unsur paling dekat yang memberi kehidupan kepada bisnis kita. Sudahkah produk Anda berperan seperti itu? Hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.